Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan kami dari SMS 03 dengan saya Fatima Zahrani selaku Ketua Kelompok PT SMS Mebel Indah 03. Kemudian juga ada rekan saya Mbak Putri Bella, lalu ada Mas Andika dan ada Mas Satria. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil term project yang membahas penerapan forecasting, control chart, dan enterprise resource planning ERP dan feasibility study sebagai dasar pengambilan keputusan dalam membangun sistem manufaktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis dan hasil yang telah kami lakukan. Nah, kita masuk ke latar belakang PT SMS Mebel Indah 03 menghadapi fluktuasi permintaan, tantangan, kestabilan kualitas proses produksi, serta kompleksitas proses bisnis yang semakin meningkat. Sehingga diperlukan integrasi peramalan permintaan, pengendalian kualitas, sistem ERP, dan analisis kelayakan investasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mewujudkan sistem manufaktur yang berkelanjutan. Oke, Mas, next. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan metode peramalan atau forecasting yang paling akurat untuk memprediksi permintaan produk Hemnes Bedframe pada tahun 2025. Kemudian yang kedua, bagaimana mengevaluasi kestabilan proses produksi produk like coffee table dan Kalax menggunakan statistical process control. Yang ketiga, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem enterprise research planning yang terintegrasi untuk mendukung efisiensi operasional PT Mebel Indah. Yang keempat, bagaimana menilai kelayakan finansial proyek pembangunan workshop furniture PT SMS Mebel Indah 03 berdasarkan analisis investasi dan proyeksi arus kas. Berdasarkan rumusan masalah ini, maka tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengidentifikasi metode peramalan terbaik di antara moving average, hold method, time series decomposition, dan Winters method berdasarkan nilai error MAPE, MAD, dan MSE untuk perencanaan produksi yang optimal. Yang kedua, menganalisis kestabilan proses produksi menggunakan control chart untuk mengidentifikasi variasi proses dan memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi. Yang ketiga adalah merancang bisnis proses dan mengimplementasikan sistem ERP yang mengintegrasikan modul purchasing, manufacturing, sales, invoicing, dan inventory untuk meningkatkan koordinasi antar departemen. Tujuan yang terakhir adalah untuk mengevaluasi kelayakan finansial proyek pembangunan workshop melalui perhitungan net present value, internal rate of return, dan payback period sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Lalu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan forecasting. Forecasting digunakan untuk memprediksi permintaan produk Hemnes Bedframe tahun 2025. Hasil peramalan menjadi dasar dalam perencanaan kapasitas produksi, pengendalian persediaan, dan pengambilan keputusan operasional. Nah, berikut adalah data sales dan NIM dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Lalu sebelahnya itu adalah grafik penjualan pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Grafik penjualan Hemnes Bedframe periode 2023 sampai dengan 2024 menunjukkan tren meningkat tanpa pola musiman yang signifikan, sehingga metode forecasting berbasis tren lebih relevan untuk memprediksi permintaan pada tahun 2025. Nah, lalu di sini kita menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama adalah moving average, lalu yang kedua adalah Holtz method, yang ketiga itu Winters method, dan yang terakhir adalah time series decomposition TSD. Nah, dari keempat metode yang kita pakai ini, time series decomposition atau TSD menjadi metode terbaik dengan nilai MAPE senilai 3,2, MAD 182,1, MSE 55.260,5. Selanjutnya adalah control chart, yaitu alat statistik untuk memantau kestabilan proses produksi, yang dalam studi ini digunakan untuk mengevaluasi variasi kualitas produk like coffee table dan Kalax. Nah, untuk produk like coffee table, lakukan perhitungan menggunakan jenis control chart X bar R chart dan divisualisasikan hasilnya ke dalam grafik. Terlihat di dalam grafik sistem produksi
out of control atau tidak terkendali karena ada satu titik di mana dia melewati batas atas atau UCL. Kemudian ada juga jumlah cacat, lalu sistem produksi yang tidak terkendali ini kemudian diperbaiki dan menghasilkan UCL, CL, dan LCL di mana titik-titiknya tidak ada yang melewati batas kendali. Selanjutnya jumlah cacat produk lack profitable selama 20 hari. Karena di sini dia total sampelnya berubah atau tidak tetap setiap periode, maka menggunakan P-chart. Next. Next, Kak. Kemudian untuk produk kalak selama 10 hari dilakukan perhitungan menggunakan Excel dengan menggunakan jenis kontrol X bar S chart sebelumnya, Kak. Lalu didapat visualisasi grafik perhitungan X bar S chart, semuanya berada di batas kendali, artinya proses terkendali secara statistik sebelumnya, Kak. Data jumlah cacat Kalax 25 hari juga dilakukan perhitungan menggunakan NP chart Kalax karena jumlah sampelnya itu konstan setiap periode. Dihasilkan juga grafik yang dimana semua sistem proses produksi berada di batas kendali sehingga P-chart dan NP-chart menunjukkan proses produksi dinyatakan stabil dan terkendali. Next. Baik, kita masuk ke modul 3 yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, selanjutnya perusahaan itu melakukan proses bisnis mulai dari penerimaan pesanan, perencanaan material produksi, quality control, hingga penerimaan dan invoicing agar seluruh alur kerja jelas sebelum diintegrasikan ke dalam sistem ERP. Nah, setelah alur bisnis ditetapkan, disusunlah BOM atau Bill of Material sebagai dasar produksi yang memuat kebutuhan bahan baku, vendor, dan juga biaya, sehingga perencanaan material dan pengendalian biaya dapat dilakukan secara akurat. Nah, berdasarkan visi misi bisnis proses dan BOM yang telah disusun, ERP kemudian diimplementasikan menggunakan software Odoo dengan mengkonfigurasi modul sales, inventory, manufacturing, purchasing, dan accounting agar saling terintegrasi. Oke, dilanjut, Kak. Nah, ini adalah visual atau hasil dan alur dari ERP di software Odoo. Nah, dalam operasionalnya, proses itu dimulai dari pembuatan sales order, pengecekan stok, pengadaan material jika diperlukan, proses produksi berbasis BOM, quality check, hingga delivery dan invoice yang tercatat otomatis dalam sistem. Nah, hasil implementasi menunjukkan seluruh proses bisnis itu berjalan secara terintegrasi dengan total invoice mendekati hampir 10 miliar dan seluruh invoice berstatus lunas, Bapak Ibu, yang mencerminkan peningkatan efisiensi operasional, transparansi data, dan juga akurasi pengendalian keuangan. Oke, next, Kak. Selanjutnya adalah feasibility study. Feasibility study adalah analisis untuk menilai kelayakan suatu proyek dari aspek finansial dan operasional. Feasibility study ini digunakan untuk menilai kelayakan investasi pembangunan workshop furniture pada PT SMS Mebel Indah 03. Dapat dilihat pada data investasi perusahaan, didapatkan nilai investasi sebesar kurang lebih 15 miliar. Lalu untuk depresiasi investasi dan economic edge, depresiasi ini hanya terjadi pada bangunan dan mesin atau peralatan, sedangkan tanah tidak mengalami depresiasi sehingga biaya penyusutan tahunan berasal dari aset operasional workshop. Selanjutnya ada project income yang dilakukan selama 5 tahun. Project income menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan mampu menutup biaya operasional dan memberikan keuntungan, sehingga proyek workshop dinilai layak secara finansial. Selanjutnya di sini terdapat tabel project outcome karyawan, project outcome overhead, dan project outcome material yang semua biayanya tertutup karena income yang dihasilkan adalah lebih besar dari outcome yang dilakukan. Lalu di sini juga terdapat cash flow rincian pada PT Mebel Indah ini. Total investasi awal sebesar kurang lebih 15 miliar, lalu untuk project income-nya totalnya kurang lebih 115 miliar, total outcome-nya sebesar 33 miliar, dengan nilai NPV positif sebesar kurang lebih 42 miliar, lalu untuk internal rate of return sebesar 71% dengan payback period 1,48 tahun atau kurang lebih 1 tahun 5 bulan,
dan arus kas kumulatif pada tahun kelima sebesar 51 miliar atau setara dengan 325% dari investasi awal. Kesimpulan, 1. Berdasarkan perbandingan 4 metode peramalan, time series decomposition atau TSD merupakan metode terbaik dengan nilai error terendah, yaitu MAPE 3,2, MAD 182,1, MSE 55.260,5. Meskipun demikian, interpretasi hasil peramalan harus mempertimbangkan keterbatasan struktur model terhadap karakteristik data yang sesungguhnya. Lalu proses produksi lag coffee table dan Kalax berada dalam kondisi terkendali secara statistik berdasarkan analisis control chart dengan eliminasi subgrup 3 dengan lag coffee table yang mengalami assignable cost serta tingkat cacat stabil pada kisaran 5-6% yang masih memberikan ruang untuk continuous improvement. Implementasi sistem ERP PT SMS Mebel Indah 03 berhasil menginterpretasikan proses bisnis lintas departemen, purchasing, manufaktur, sales, incoming, dan inventory dengan bill of material sebagai basis koordinasi yang terbukti, mendukung efisiensi biaya produksi, akurasi pengadaan, dan ketepatan waktu pengiriman. Proyek pembangunan workshop furniture PT SMS Mebel Indah 03 sangat layak secara finansial dengan NPV positif 42,60 miliar, IRR 71% yang jauh melampaui tingkat ekonomi 4,75% dan payback period 1,48 tahun yang menunjukkan pengembalian investasi cepat dengan prospek profitabilitas dan keberlanjutan jangka panjang yang kuat. Selanjutnya, untuk saran yang dapat kami berikan, pertama, walaupun TSD menunjukkan performa terbaik berdasarkan ukuran error, penggunaannya tetap perlu dilakukan secara hati-hati, karena komponen musiman yang terbentuk dalam model cenderung bersifat artifisial dan tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika permintaan aktual, mengingat data penjualan tidak menunjukkan pola musiman yang kuat. Kedua, implementasi program continuous improvement melalui root cause analysis pada variasi proses yang teridentifikasi dalam control chart, serta penetapan target pengurangan tingkat cacat dari 5 hingga 6% menjadi di bawah 3% melalui pelatihan operator, standarisasi metode kerja, dan preventive maintenance mesin produksi. Ketiga, optimalisasi sistem ERP dengan menambahkan modul advanced planning dan scheduling untuk meningkatkan operasi perencanaan produksi serta integrasi dengan sistem supplier relationship management untuk memperkuat koordinasi dengan vendor dan mengurangi risiko keterlambatan pengadaan material. Lalu yang keempat dan yang terakhir, penyusunan rencana reinvestasi terstruktur untuk aset dengan umur ekonomis pendek 5 hingga 8 tahun seperti sistem IT, peralatan keselamatan, dan mesin pendukung, serta evaluasi berkala terhadap asumsi proyek keuangan untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar, inflasi, dan dinamika industri manufaktur furniture. Lalu sekian dan pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.